Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya yang membahas seputar alur cerita film. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang tentunya sangat-sangat seru. Oh ya guys, Mimin hampir lupa. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman dan saudara-saudara sekalian subscribe, like, dan komen agar saya lebih bersemangat untuk membuat alur cerita filmnya. Ya udah gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke alur cerita filmnya. Let's go. Film dibuka dengan adegan pertemuan sindikat mafia Jepang dengan kolega dari negara lain. Awalnya, pertemuan itu berjalan dengan lancar, tapi tiba-tiba muncul seorang pria dengan menggunakan bentuk muka. Dia mulai membantai satu persatu seluruh anggota mafia dan kolega asing di sana. Pria itu sangat mahir menggunakan pistol. Semua bidikannya selalu tepat sasaran, dan tidak ada satupun yang meleset sama sekali. Salah satu dari korban sengaja merekam kejadian itu menggunakan handphone. Namun sayangnya, korban berhasil dilumpuhkan dan handphone milik korban terjatuh, dan tetap merekam aksi pria tersebut. Ternyata, pria ini adalah seorang pembunuh legendaris yang dijuluki sebagai Fable, di mana seorang Fable mampu membunuh musuh maksimal dalam waktu 6 detik saja. Jadi tak heran jika pria ini sanggup membantai semua anggota mafia dan kolega dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Setelah berhasil membantai semua mafia dan kolega asing di sana, dia dijemput oleh rekannya untuk kembali ke markas. Di sana, Fable dan rekannya bertemu dengan bos mereka. Si bos mengatakan bahwa mereka berdua harus mengambil cuti untuk hidup layaknya manusia normal, tanpa melakukan satupun pembunuhan. Jika melanggar, si bos akan menghabisi mereka berdua. Bukan itu saja, ternyata si bos juga sudah menyiapkan tempat tinggal di Osaka dengan identitas palsu. Mereka memiliki nama baru sebagai Akira Sato dan juga Yoko, dan berpura-pura menjadi saudara. Si bos memberikan hadiah burung beo sebagai peliharaan si Sato. Sementara itu, di tempat pembunuhan sebelumnya, ada dua orang pemuda yang sedang mencari tahu kejadian yang ada di sana. Mereka adalah seorang pembunuh profesional. Dengan melihat mayat korban saja, mereka bisa menyimpulkan bahwa pelaku bukanlah pembunuh abal-abal. Salah satu dari mereka meyakini bahwa pelaku dari insiden ini adalah sang pembunuh legendaris. Siapa lagi kalau bukan Fable? Demi bisa mengalahkan pembunuh legendaris, mereka berencana untuk memburu dan membunuh si Fable ini. Keesokannya, Sato bersiap untuk pergi ke Osaka. Sesuai dengan perintah bosnya, dia dilarang untuk membawa pistol, kecuali pistol tanpa peluru. Dalam perjalanan menuju Osaka, tiba-tiba Sato berbicara menggunakan dialek Kansai yang umum digunakan di Osaka. Seketika Yoko pun langsung tercengang melihat kelakuan si Sato ini. Sim berpindah di sebuah perusahaan Maguro yang dikelola oleh Yakuza. Ketua mafia yang bernama Ebihara melapor pada pimpinannya mengenai kedatangan pembunuh legendaris The Fable. Ternyata, mereka memiliki koneksi dengan bos Sato dan mereka diminta untuk mengurusnya selama 1 tahun di Osaka. Namun, pemimpin meragukan akan hal itu, karena salah satu anggota yang sering membuat onar akan segera bebas dari penjara. Anggota tersebut bernama Kojima. Kojima mendekam di penjara selama 8 tahun akibat membunuh pacarnya yang selingkuh. Dan benar saja, begitu keluar dari penjara, Kojima langsung menghampiri salah satu inspektur polisi yang bernama Kazama. Ternyata, selama 8 tahun tersebut, Kojima menaruh dendam pada inspektur tersebut. Sementara itu, kedua pembunuh profesional yang kemarin mengacak-acak sebuah kantor jurnalis yang meliput berita tentang pembantaian dilakukan oleh Fable, di sini mereka menemukan sebuah rekaman dari tempat kejadian. Kembali ke Sato, tak lama kemudian Sato tiba di Osaka. Ebihara dan pemimpin sengaja mengatas mereka berdua untuk melihat kemampuannya. Mereka bertanya, dalam situasi seperti ini, bagaimanakah cara Sato membunuh mereka berdua dan meloloskan diri dari markas Yakuza? Tanpa diduga, ternyata Sato mengetahui bahwa Ebihara dan pimpinan telah membawa pistol. Setelah itu, Sato mulai menceritakan rencananya dengan menghabisi kedua petinggi. Setelah itu, dia akan membunuh semua anggota Yakuza yang berada di dalam markas. Mendengar hal itu, Ebihara dan pemimpin percaya dengan kemampuan mereka berdua. Setelah itu, mereka diantar menuju tempat tinggal mereka yang lengkap dengan perabotan dan mobil. Saat malam hari, Ebihara sengaja mengirim 2 preman ke rumah Sato untuk membuktikan bahwa Sato memang ingin hidup normal di kota tersebut. Dan terbukti, ternyata Sato tidak melakukan perlawanan sama sekali. Hanya dengan bertahan, dia sanggup membuat jari preman tersebut patah. Setelah kejadian itu, seorang gadis bernama Misaki menghampiri dan memberinya sapu tangan. Namun ternyata, Sato menolak sapu tangan tersebut.
Hari-hari berikutnya, Sato menjalani hidupnya layaknya manusia normal. Ternyata, di balik sifat kejamnya, Sato memiliki sifat yang konyol. Ia selalu menonton acara komedi, suka melamun tanpa memakai busana, dan juga... Sementara itu di tempat lain, Sunagawa terlihat gelisah saat mendengar kabar bahwa Kojima sudah bebas dari penjara. Dia berencana untuk menghabisi Kojima dan juga Ebihara. Rupanya, Ebihara sudah menganggap Kojima sebagai adiknya sendiri. Kojima juga satu-satunya orang yang memiliki jabatan setingkat dengan Sunagawa. Ebihara mengajak Sato menuju sebuah gedung kosong. Ebihara menyuruh Sato untuk membunuh seorang kriminal mantan bagulat. Namun Sato tetap berpegang teguh dengan pesan bosnya untuk tidak melakukan pembunuhan. Ternyata, Ebihara melakukan itu hanya untuk menguji si Sato. Setelah kejadian itu, Ebihara mulai mempercayai si Sato. Ebihara menyuruh Sato untuk mencari pekerjaan dalam 1 tahun ke depan. Sejak saat itu, Sato melamar di berbagai perusahaan dan toko-toko yang ada di kota tersebut. Namun semua toko ataupun perusahaan yang ada di sana menolaknya, karena CV yang ditulis oleh Sato tidak menarik bagi mereka. Di perjalanan, Sato kembali bertemu dengan Misaki. Akhirnya Misaki mengajak Sato untuk pergi ke tempat kerjanya, di sebuah kantor desain. Di sana, Sato diterima kerja sebagai pengantar pesanan yang sudah ready. Bosnya yang bernama Takoda mengadakan pesta perayaan untuk Sato yang mulai bergabung di perusahaannya. Sesampai di rumahnya, Sato mengambil sebuah pisau yang membuat dia mengingat masa lalunya saat dilatih untuk bertahan di hutan selama 1 bulan. Sato merupakan anak buah kesayangan yang telah dibesarkan oleh bosnya, di mana dia dilatih agar tidak mengedepankan perasaan saat membunuh. Sehingga dalam setiap misinya dalam membunuh, dia tidak pernah gagal sekalipun. Maka dari itu, Sato menjadi rebel, sang pembunuh legendaris. Ingatan masa lalunya tiba-tiba terhenti saat Misaki menelponnya dan minta izin untuk menginap di rumah Yuko karena dia kehilangan kunci rumahnya. Setelah itu, Sato pergi ke rumah Ebihara, tapi di sana ia justru bertemu dengan Kojima. Saat mengamati Sato, Kojima yakin jika Sato orang yang berbahaya, dan ternyata dugaannya itu benar. Sato berada di pihak Ebihara. Mengetahui itu, Kojima langsung memanggil kakaknya. Setelah ditunggu-tunggu, kakaknya tidak juga muncul. Kojima pun memutuskan untuk menyusulnya, dan tidak disangkanya, beruntungnya, Ebihara masih selamat dari serangan jantung setelah berhasil menyerang balik. Kojima bercerita pada kakaknya bahwa dia berniat menjadi germo. Ebihara yang mendengarnya langsung marah. Dia mengingatkan bahwa di gengnya, bisnis rabi lempit sangat dilarang. Ebihara berjanji akan memberikan pekerjaan yang lebih layak setelah ia sembuh. Ia pun juga diminta untuk bersumpah untuk menghilangkan niatnya menjadi seorang germo. Siang harinya, terlihat Misaki yang kehabisan ide untuk membuat desain. Ia yang sudah putus asa meminta Sato untuk membantunya. Tidak disangkanya, Takoda si bos Misaki menyukai desain dari Sato dan meminta Misaki untuk membuat desain dari gambaran Sato. Hari berikutnya, Misaki yang juga merupakan seorang model ini dengan nama Miki Kawamura berangkat bekerja. Di tengah jalan, tiba-tiba dia dihadang oleh Kojima. Ia dipaksa untuk bergabung di bisnis rabi lempitnya Kojima, yang berarti Kojima telah melanggar sumpahnya. Awalnya Misaki menolak, tapi karena tolakan itu, Kojima menghajar Takoda hingga masuk rumah sakit. Tidak hanya itu saja, Kojima juga mengirim foto ibunya dan mengancam akan menghajar ibunya juga. Misaki yang sudah terpojok, mau tidak mau akhirnya menuruti permintaan Kojima. Di tempat lain, Yuko mengetahui kedatangan pembunuh yang memburu Fabel sudah sampai di Osaka. Ia bertemu dengan mereka saat berada di bar. Misaki kini terlihat aneh. Dia yang biasanya selalu bersemangat dan tersenyum, kini selalu murung. Misaki kemudian mentraktir Sato yang telah membantunya. Sejak saat itu, mereka berdua menjadi semakin dekat. Dia merasa nyaman dengan Sato yang ternyata adalah seorang yang hangat dan merupakan anak senja yang suka dengan alam. Dalam perjalanan pulang, Sato yang menyadari Misaki sedang murung mencoba menghiburnya. Sato berjanji akan membuatkan gambar untuk Misaki hanya dalam waktu 5 hari saja. Mendengar itu, Misaki langsung tersenyum. Ternyata, Misaki tidak pulang ke rumahnya. Ia datang ke rumah Kojima untuk test drive. Tapi saat baru mau menyentuhnya, tiba-tiba ada yang memencet bel rumah Kojima. Sementara itu, Ebihara kabur dari rumah sakit untuk menemui Sato karena dia mendapat informasi tentang Kojima yang melanggar sumpahnya. Ebihara meminta bantuan Sato untuk mencegah si Kojima. Sebagai imbalannya, Ebihara akan memberikan mobil kesayangannya. Tanpa pikir panjang, Sato langsung menerima tawaran itu. Saat sampai di rumah Kojima, ia tidak menemukan siapapun di sana. Sato yang merupakan pembunuh bayaran profesional dan sangat berpengalaman, dengan mudah mengetahui apa saja yang baru saja terjadi di sana.
Dari penyelidikannya, dia yakin bahwa Kojima dan Misaki telah diculik oleh dua orang yang sedang memburunya. Kojima diancam akan dibunuh oleh Sunagawa, tapi tidak disangkanya, Kojima tidak takut sama sekali. Ia justru mengancam balik bahwa Sunagawa dan semua orang yang ada di sana akan dibunuh oleh geng kakaknya dengan sangat mudah. Kedua pemburu fabel menunjukkan video fabel dan bertanya, apakah dia orangnya? Kojima yang tidak tahu pun langsung menyangkalnya. Sementara itu, Ebihara yang sudah tidur di ranjang rumah sakitnya lagi dikejutkan oleh bos Sato yang berdiri di sampingnya. Bos Sato memperingatkannya untuk menjaga Sato agar tidak membunuh lagi dan bisa hidup dengan tenang seperti manusia biasa. Jika gagal, maka bos Sato akan membunuh Ebihara dan Sato sekaligus. Di tempat lain, Sato terlihat bingung untuk menyusun rencana karena dia harus menyelamatkan Misaki, tapi juga harus menepati janjinya untuk tidak membunuh yang tentu saja akan sangat sulit. Untung saja, ia tidak pernah kehabisan ide. Ia membuat peluru tanpa daya ledak yang jika ditembakkan tidak akan membuat tewas targetnya. Hari berganti, Sato akhirnya mulai beraksi menuju ke tempat Kojima dan Misaki disekap. Melalui CCTV, kedua pemburu fabel menyadari kehadiran buruannya. Tapi si Sato berhasil menghancurkan CCTV di sana satu persatu. Sato berhasil menemukan Misaki. Ia bergegas menolongnya lalu menyuruhnya bersembunyi di bawah tangga. Ia diminta untuk tetap di situ sampai Sato kembali. Sato sedang mengintip kondisi Kojima. Tapi sialnya, dia ketahuan. Dia pun langsung ditembaki oleh puluhan orang di sana. Kojima berhasil diselamatkan oleh Sato. Sunagawa yang kaget melihat aksi si Sato langsung mengarahkan semua anak buahnya untuk mengepung si Sato. Di tengah usaha Sato untuk menyelamatkan mereka berdua, Misaki malah ngeyel. Ia pergi sendiri untuk mencari jalan keluar. Sato yang sebenarnya tinggal menjemput si Misaki saja, kini harus mencarinya dulu. Dan sialnya lagi, Kojima malah menjatuhkan besi dan meminta maaf, yang membuat para musuh mengetahui keberadaan mereka lalu mengeroyok mereka berdua. Susahnya lagi, Sato tidak boleh membunuh satu orang pun yang ada di sana. Salah satu pemburu fabel berhasil menyudutkan Misaki, tapi tidak disangkanya Misaki melompat ke bangunan yang ada di sebelahnya. Sato yang melihatnya berusaha untuk menolong, tapi tiba-tiba pemburu fabel yang satunya langsung menyerangnya. Adu tembak antara mereka berdua pun tak dapat terelakkan. Misaki terjatuh dari bangunan itu. Untungnya, Sato berhasil menangkapnya, meskipun ia jadi tidak sadarkan diri. Singkat cerita, mereka berhasil selamat. Saat pulang, anak buah Ebihara menggantikan Sato mengantar Misaki pulang. Hal ini dilakukan agar identitasnya sebagai fabel terlindungi. Misaki kemudian pergi ke rumah Yoko. Di sana, Sato langsung memberikan gambar yang telah ia janjikan sebelumnya. Ia yang mengetahui masih ada orang yang baik dan juga peduli padanya di situasi yang ia alami saat ini, membuat Misaki menangis bahagia. Setelah itu, Sato menemui Kojima. Kojima minta maaf pada kakaknya karena ia telah melanggar sumpah yang ia buat. Sebagai permintaan maafnya, ia rela untuk mengakhiri hidupnya di tangan Ebihara, kakaknya sendiri. Sementara itu, kedua pemburu fabel dengan mudahnya dibunuh oleh bos Sato. Rekaman fabel yang selalu mereka bawa pun akhirnya ia ambil. Foto tewasnya Kojima kemudian dikirimkan oleh Ebihara ke pihak musuh sebagai tanda permintaan maaf. Beberapa waktu telah berlalu. Kini terlihat Sato yang telah hidup dengan tenang dan damai dan film pun. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan alur cerita film kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.